Kenapa masih ada yang bangkrut itu asuransi itu ya? Banyak yang tutup atau dicabut izinnya gitu. Betul. Jadi prinsipnya kalau kita bicara produk asuransi yang tradisional gitu ya. Contoh yang paling sederhana, produk generik, itu seharusnya perusahaan asuransi itu harusnya menguntungkan. Tapi dengan suatu syarat bahwa Tapi kalau misalnya kita lihat kalau saya lihat di berita-berita kan, selain Jiwasraya kan juga Asabri juga kena. Artinya mempraktekkan hal yang serupa lah, artinya menempatkan juga ke aset-aset yang high risk gitu ya. Tapi kenapa Jiwasraya ditutup, kemudian Asabri enggak gitu? Selamat lah, gampangnya Asabri kok selamat gitu. Itu ada. Nah, ini menarik betul. Saya kebetulan mencoba mencari kajian dan mencoba menganalisis ya. Tapi dari segi akademiknya, Pak. Jadi saya pelajari memang Jiwasraya dengan Asabri ini sama-sama asuransi, tapi produknya tuh berbeda, Pak. Salah satu contohnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat LPP sekalian di podcast kita. Saya akan menghadirkan seorang tamu yang ya menurut saya istimewa karena beliau sudah malang melintang bahkan di semua sektor ya, di industri keuangan ya. Ya, Pak Geger Maulana. Kalau boleh bilang nama lengkapnya Pak Geger Nuryaman Maulana. Iya. Ya, apa kabar Pak Geger? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau pernah menjadi Managing Director di BNI Sekuritas, berarti pasar modal, investasi, dan lain-lain ya. Kemudian beliau pernah jadi CEO di BNI Life Insurance, berarti apa tuh? Asuransi ya, asuransi. Nah, beliau juga pernah menjadi Director di Bank Bukopin, berarti apa tuh? Perbankan. Berarti lengkap ya. Tapi saya mau tanya Pak, sekarang sibuk apa Pak? Alhamdulillah tahun ini saya ditugaskan di Pertamina. Iya. Di Pertamina Shipping karena Pertamina kebetulan sedang direstrukturisasi dari holding subholding. Saya ada di holding yang hilirnya, tapi tahun ini saya mungkin sudah selesai. Tapi mungkin kebetulan saya juga ada penugasan lain di afiliasinya PT KAI, yaitu PT Era Media Sejahtera. Saya di sana sebagai komisaris utama. Era Media Sejahtera, oke. Itu yang sering ada iklan-iklan di dalam kereta itu Pak ya? Betul. Ya, kalau misalkan Anda atau Bapak Ibu ini lihat iklan-iklan yang ada di kereta api, itu adalah perusahaan kami yang menyediakan media advertisingnya. Saya sih sebenarnya mau tahu soal karena Bapak sudah melanglang buana di semua sektor gitu ya. Dan sekarang otoritas itu concern soal literasi ya Pak ya, karena masih banyak juga orang-orang yang kena tipu, perusahaan-perusahaan yang fraud gitu kan. Jadi mungkin saya akan memulai perbincangan kita di soal literasi. Literasi keuangan. Nah, terakhir kan kalau saya nggak salah kutip ya, 2022 itu survei terakhir tuh bahwa literasi keuangan kita itu meningkat ya menjadi 49,68% ya, dibanding tahun 2019 survei yang sebelumnya 38%. Inklusinya meningkat menjadi 85,1% dari sebelumnya 76,19%. Jadi kalau dilihat dari angka ini kan literasinya itu masih lebih kecil dari inklusi gitu ya. Artinya persentasenya ya. Nah, Bapak melihatnya seperti apa? Literasi ini Pak, literasi ini melihatnya seperti apa Pak? Nah, kalau data terakhir dari LPS ini tentang perbankan dulu. Jadi jumlah rekening mungkin salah satu indikator itu sekarang kalau tidak salah terakhir itu 550 juta rekening dimiliki oleh masyarakat Indonesia ini. Penduduknya kita 270 juta ya Pak ya? Ya, betul. Nah, itu kalau orang yang tidak paham loh kok bisa seperti itu. Karena memang satu orang di Indonesia ini bisa memiliki beberapa rekening. Gitu. Ada satu orang mungkin bisa 3 rekening atau memiliki di beberapa bank rekeningnya. Dari 550 juta rekening itu 100 juta lebih itu ada di DKI, Pak. Oke, seperlimanya terpusat di DKI. 90 jutaan ada di Jawa Timur kalau nggak salah, kemudian ada 80 juta ada di Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah.
kemudian Sumatera. Nah, itu seperti itu sebarannya. Nah, sementara kalau kita lihat di asuransi, Pak, peserta asuransi ini menurut data dari Ketua AAJI terakhir itu sekarang peserta asuransi itu sekitar 85 juta. Di mana 85 juta itu dibagi dua, ada peserta yang disebut peserta kumpulan atau grup asuransi, Perusahaan ya. perusahaan misalkan, jadi asuransi kesehatan, asuransi jiwa kredit itu kumpulan, tapi perorangannya itu sendiri hanya sekitar 30 jutaan. Ya, jadi masih jauh dengan perbankan tadi. Sementara nilai daripada dana pihak ketiga misalkan tadi ada 550 juta rekening, totalnya itu bisa sekitar 8.000 terakhir, 8.000 triliun 8.000 triliun di PK ya. di DPK itu. Ya. Tetapi kalau di asuransi dengan tadi 85 juta yang perorangannya 30 jutaan itu total nilai preminya itu sendiri hanya sekitar mungkin 200 sampai 300 triliun. Jadi 10%-nya dari perbankan saja masih di bawah gitu. Kalau di pasar modal terakhir sekarang saya dengar 9 sampai 10 juta investor menurut data dari KSEI. Nah, itu berdasarkan SID-nya. Nah, tapi kalau dilihat komposisinya itu memang retail atau perorangan lebih besar sekitar 70-80%, sisanya institusi. Tapi kalau dilihat nilainya sekarang itu kalau nggak salah data terakhir sampai dengan bulan Juni itu penghimpunan dana melalui saham itu sekitar 130 triliun kalau nggak salah. Itu satu semester, berarti kan satu tahunnya bisa ya 200 atau 300 triliun lah. Nah, itu juga hampir sama lah dengan, tapi itu kan baru saham ya. Ada obligasi juga mungkin sekian 100-200 triliun, mungkin 500 lah totalnya. Dana yang dihimpun dana masyarakat yang dihimpun oleh pasar modal itu sekitar 400-500 triliun, asuransi 300 triliun, 400 triliun. Sedangkan perbankan udah 8.000 triliun. Nah, itu. Jadi memang terbalik kalau di Indonesia ini memang perbankan itu sudah 8.000 triliunan totalnya. Kemudian asuransi masih 300-400 triliunan, pasar modal 400-500 triliun. Jadi memang perbandingannya seperti itu. Jadi literasinya agak susah kalau boleh digambarkan dari data itu ya Pak. Ya, betul. Di asuransi dan. Betul. Jadi literasi keuangan untuk perbankan itu sudah cukup luas karena memang beberapa bank-bank besar seperti Bank BNI, Mandiri, BRI, kemudian Bank BCA itu sudah sampai ke kabupaten itu sudah ada cabang. Nah, kalau BRI kan sudah di desa-desa, unit desa. Jadi memang itu sudah meluas lah untuk pemahaman tentang produk-produk perbankan nih. Tapi asuransi tadi hanya 85 juta itu memang masih perlu peningkatan. Memang mindset dari masyarakat Indonesia ini untuk asuransi terutama itu masih perlu ditingkatkan. Kalau data yang pernah saya baca gitu ya, jadi di Jepang contohnya, satu orang itu rata-rata memiliki polis asuransi 6-7 Pak, per orang. Jadi gambaran perbankan di sini, gambaran asuransi di Jepang ya. Kalau kitanya 3-4 rekening satu orang, kalau di Jepang malah yang polisnya itu 8. Polisnya lebih, satu orang bisa 6-7. Tapi kalau di Singapura, di Malaysia gitu, di ASEAN, itu rata-rata 3-4 polis rata-rata satu orangnya. Satu orang itu maksudnya kepala keluarga lah di sini ya. Nah, di Indonesia survei terakhir mungkin sekarang udah rata-rata 1 lah mungkin atau 2 tapi terakhir tuh masih 1 ya. Satu keluarga itu memiliki 1 polis asuransi rata-rata Pak gitu. Jadi ini memang masih perlu ditingkatkan lagi. Ini khusus untuk yang insurannya ya. Itu asuransi yang wajib ya keluar dari sistem jaminan. Ya, yang bersifat umum lah gitu ya. Memang ada yang asuransi yang bersifat wajib kan, ada seperti asuransi Asabri itu kan sudah wajib, asuransi tenaga kerja itu sudah wajib, BPJS kesehatan itu sudah diwajibkan.
Itu memang, nah itu pun sedang dengan adanya kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah untuk asuransi masih sekitar 85 jutaan. Karena memang pengalaman kami yang paling perlu mendapat perhatian adalah menjual produk asuransi ini nggak gampang, Pak. Pada waktu saya ditugaskan di perbankan misalkan, itu menjual kredit itu karena orang memang butuh kredit. Iya, Jadi betul. dicari, Iya. dicari. Jadi kita tinggal memilih. Iya, demand-nya ada gitu Pak, jelas Ya, itu ya. tinggi sekali. Tapi kalau asuransi itu memang harus Ditawarkan. sedikit ditawarkan, dan tidak hanya ditawarkan, tapi dikejar-kejar. Pak. Bahkan dikasih teaser, dikasih Ya. sweetener supaya mau ya Pak. Ya. Oke. Misalkan ilustrasi yang paling sering kita perbincangan tuh apabila di suatu mall misalkan ada pameran mobil, kemudian ada pameran properti, kemudian ada pameran juga asuransi. Nah, orang akan berkerubung di mana itu lebih di mobil, Pak. Walaupun harga mobil itu naik-naik terus gitu ya. Kemudian keduanya di properti. Nah, untuk datang ke pameran asuransi itu menghindar karena dianggapnya ini uang angus gitu, Pak. Itu tuh masih mindset. Tapi ini sekarang sudah mulai digalakan untuk supaya mindset bahwa perlunya proteksi terhadap kekayaan seseorang atau korporasi ataupun jiwa dari seseorang itu juga perlu ditingkatkan. Tapi emang sifat alami orang Indonesia mungkin Pak ya, kalau saya bisa sedikit kasih istilahnya pendapat saya gitu ya, bahwa kan kita masih sistem kekeluargaan masih kuat ya Pak ya. Jadi mungkin mengandalkan ya, misal pada saat ada bencana, ada kesusahan, nanti pinjam sama AKK, pinjam sama saudara gitu. Kalau orang negeri kan sudah individualis sih, jadi mereka harus benar-benar punya pegangan yang bisa membantu mereka pada saat sakit, pada saat susah gitu. Itu ada hubungannya berarti dengan sifat kita yang masih kekeluargaan ini Pak, asuransi. Ya, kalau memang bisa diumumkan ada itunya. Jadi memang gotong royong kekeluargaan ini memang di Indonesia masih cukup kental. Jadi kalau misalkan satu anggota keluarga ini memiliki suatu masalah keuangan ataupun kerugian resiko, itu memang sering dibantu oleh salah satu anggota keluarga yang memang punya kelebihan, gitu, kira-kira gitu. Tapi kalau memang di masyarakat yang sudah relatif lebih maju, itu individualistisnya memang lebih berasa lah ya, sehingga memang itu mereka memerlukan perlindungan proteksi terhadap jiwa dan juga kekayaan. Nah, soal asuransi lagi Pak, yang kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat kan bukan kebanyakan artinya lebih banyak lah dari asuransi ya Pak ya, ketimbang dari perbankan gitu ya. Ya. Nah, kondisi-kondisi ini apa yang bisa menyebabkan banyaknya kasus-kasus penipuan lah kalau saya bilang di asuransi Pak? Di asuransi ini penipuannya sebetulnya lebih kepada memang pemahaman dari masyarakat ini terhadap produk asuransi ini memang belum begitu sempurna lah ya. Tahu bahwa ini perlu diproteksi, tetapi ternyata untuk membaca perjanjian dalam polis itu sendiri itu sering diabaikan. Nah, khusus di Indonesia, Pak. Jadi produk asuransi ini ada dua jenis yang berbeda, yaitu generiknya Pak ya. Ada yang memang murni produk asuransi yang konvensional, memang untuk melindungi jiwa, seperti misalkan melindungi dari kematian. Nah, suatu kepala keluarga kalau dia bertugas kemudian tiba-tiba ada risiko kemudian meninggal, nah itu keluarganya tuh bagaimana diproteksinya, itu biasanya ada asuransi untuk jiwa pada saat ada risiko meninggal gitu. Tapi ada juga risiko untuk sakit gitu kan. Nah, itu produk itu betul-betul tradisional. Tetapi karena polis ini ada masa periode berakhirnya itu menjadi hangus, Pak. Iya, kalau nggak dipakai. Kalau nggak dipakai tuh, kalau misalkan kita sakit, premi asuransinya 1 tahun. Nah, dalam setahun itu tidak sakit, nah uang premi itu menjadi hangus. Nah, mindset ini yang sering menjadi orang tidak enggan untuk membeli produk ini. Padahal ini sebenarnya untuk proteksi. Nah, sehingga mulai tahun 2000
2004 atau 2005 waktu itu di-create suatu produk yang disebutnya unit link, Pak. Oh, oke. Biar supaya orang tidak merasa hangus ya, Pak ya. Betul. Dibikin. Nah, itu sebetulnya Betul, untuk betul, satu betul. cara yang disepakati oleh Asosiasi Jiwa di Indonesia ini, bahwa supaya mindset uang hangus itu bisa dihilangkan, maka di-create produk unit link. Nah, produk unit link ini adalah produk yang dua fungsi sebetulnya. Dia juga memproteksi jiwa, tapi juga ada unsur investasinya. Nah, di pemahaman investasi ini yang memang perlu digali lagi, ditambah lagi, bahwa memang investasi ini beda kalau kita dengan menabung uang di bank. Betul. Kalau di bank itu memang pokoknya itu pasti kembali, tapi returnnya sekarang relatif rendah. Tapi kalau di investasi ini ada resiko si pokoknya itu akan turun, Pak. Nah, tergantung jenis investasinya. Nah, kalau misalkan investasinya itu ditaruh di deposito juga, memang pokoknya akan tetap. Kalau di obligasi jangkanya panjang, tapi kalau ditarik di tengah-tengah karena obligasi juga ada harga pasar, dia akan turun juga, Pak. Nah, apalagi yang lebih beresiko yaitu ditanamnya di saham. Kalau saham memang fluktuasinya sangat tinggi, sehingga kalau tidak memahami resiko ini, orang akan mengira bahwa uang saya hilang. Nah, itu tergantung dari kemampuan si salesnya untuk menjelaskan kepada nasabah. Tapi banyak juga nasabah yang tidak terlalu peduli sama penjelasan yang rumit dari agen gitu ya, atau dari itu. Yang penting ujungnya aja deh. Ujungnya gimana? Menguntungkan atau enggak gitu. Gitu-gitu aja ya. Nah, ini yang terjadi sekarang ini memang tadi antara kebutuhan perlindungan asuransi, proteksi, dengan kebutuhan untuk investasi ini sering disatukan. Padahal kalau di luar negeri, Pak, kalau misalkan orang ingin investasi, itu ya produk investasinya jelas, ada reksadana, ada saham, ada obligasi, diarahkannya ke sana. Tapi kalau mau asuransi, ya udah asuransi gitu. Jadi kalau ini digabung memang jadi. Berarti unit link itu unik Indonesia ya, Pak ya? Ya, sebagian besar memang dijual di Indonesia. Iya. Karena tadi mungkin karena nature-nya orang Indonesia yang masih bisa mengandalkan keluarga. Terus kemudian mereka kalau misalnya menganggap uang hangus, akhirnya di-create lah oleh pelaku ini suatu produk ya. Tapi nanti produk ini akan disesuaikan, Pak, dengan adanya ketentuan PSAK yang baru. Jadi IFRS 17 ini akan berubah ini semua nanti, Pak. PSAK yang baru ya, Pak ya? Oke. Apa tuh, Pak, perubahan dari PSAK itu? Ya, salah satunya itu bahwa produk unit link ini dievaluasi dulu. Kalau suatu produk asuransi ini dominan investasinya di atas 10%, kalau nggak salah ada thresholdnya gitu, itu tidak bisa dicatat sebagai premi asuransi, Pak. Tapi dicatat sebagai liabilities nanti. Ini bicara akuntansi ini. Oh, berarti bukan di sisi aset berarti ya? Ya. Tapi di sisi Bukan di sisi pendapatan sekarang itu pendapatan. Jadi kalau misalkan nasabah itu membayar premi, baik itu premi tradisional maupun unit link, itu dicatat 100% sebagai pendapatan. oleh asuransi ya? Ya, oleh kalau asuransi. sekarang ya. Kalau Ya. nanti setelah PSAK. Kalau nanti yang dievaluasi dulu, Pak, apakah produk ini dominan investasinya atau dominan asuransinya. Kalau dominan investasinya, dia tidak bisa dibukukan pendapatan, tetapi akan dibukukan sebagai liabilities. Oke. Ya lebih fair lah untuk sekalian juga untuk menjaga neracanya asuransi juga pada saat Betul. kejadian-kejadian tak terduga nih, Pak. Padahal, Pak, produk unit link yang dijual di Indonesia itu hampir 70-75%, Pak. Oh, Jadi dari ini memang sedang dalam kajian yang cukup mendalam dari asosiasi. Karena nanti akan menurunkan jumlah premi asuransi di Indonesia nih, Pak. Betul, Pak. Kalau misalnya ditaruhnya di liabilities pasti akan turun itu angkanya di neraca. Sedang dikaji. Oke. Tadi kan kita bilang premi asuransi sekitar 300-400 triliun ya setahun. Nah, itu mungkin akan terjadi penyesuaian. Pak, kalau misalnya konsep bahwa pada saat orang beli asuransi bayar polis itu sebagai pengeluaran dari
dari si nasabah dan sebagai pendapatan dari si asuransi, artinya kan seharusnya asuransi itu sebuah bisnis yang menguntungkan dong Pak ya. Ya, betul. Jadi kenapa masih ada yang bangkrut itu asuransi itu ya? Banyak yang tutup atau Ya. dicabut izinnya gitu. Betul. Jadi prinsipnya kalau kita bicara produk asuransi yang tradisional itu ya. Contoh yang paling sederhana, produk generik, itu seharusnya perusahaan asuransi itu harusnya menguntungkan. Tapi dengan suatu syarat bahwa ada bilangan besar yang harus dijual dari jumlah polisnya. Contoh misalkan asuransi kesehatan. Satu orang misalkan preminya ditetapkan katakanlah 5 juta setahun. Dengan cover asuransi kesehatan kalau sakit itu sekitar katakanlah 30 juta untuk sakit ke rumah sakit gitu ya. Berarti dengan premi 5 juta satu orang bisa mendapatkan coverage setahun rumah sakit 30 juta minimum misalkan. Itu tapi kalau jadi misalkan si perusahaan asuransi ini menjual cuman 10 polis, berarti kan pendapatannya si perusahaan asuransi ini 10 kali 5 juta, jadi cuman 50 juta, tapi coverage satu orangnya itu 30 juta. Jadi kalau misalkan ada 5 orang yang sakit itu 30 kali 5 itu udah 150 juta, padahal premi asuransi yang masuk hanya 50 juta. Jadi perusahaan asuransi pasti akan berarti dia harus mencari nasabah minimum. Nah, kalau misalkan contohnya bilangan besarnya 1.000 nasabah. Nah, 1.000 nasabah misalkan premi asuransinya 5 juta, berarti kan sudah 5 miliar preminya masuk. Nah, dari 1.000 orang itu yang sakit paling juga mungkin 5-10%, katakanlah 10% yang sakit kan dalam waktu setahun. Ada risetnya Pak ya? Ya, ada risetnya betul. Di rata-rata orang itu 10% dari total populasi itu mengalami sakit gitu. Nah, kalau misalkan 10% dari 1.000 itu cuma 100 orang, katakanlah sakit bareng-bareng begitu ya. Jadi misalkan 100 kali 30 juta tadi coveragenya kan cuma 300 juta. Padahal uang masuk dari premi itu tadi 1.000 kali 5 juta, 5 miliar. Itu pasti perusahaan itu untung kalau premi dibandingkan klaimnya. Jadi klaimnya itu lebih rendah gitu. Itulah gotong royong di perusahaan asuransi. Tapi perusahaan asuransi juga kan harus ada overhead cost, sewa kantor, bayar SDM, kemudian komisi untuk agen, itu harus ada margin lah. Tapi kalau misalkan bilangannya besar tadi jualannya, tetap aja bisa di cover margin itu kan. Nah, kalau sekarang banyak yang tutup karena mereka investasinya salah gitu Pak. Mungkin karena dari produknya itu sendiri Pak. Jadi kalau misalkan produknya itu sendiri memang ada unsur investasinya atau ada unsur janji untuk investasinya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan di perusahaan asuransi. Atau premi yang diterima oleh perusahaan asuransi itu ditanamkannya di suatu investasi yang tidak match dengan liabilities, kewajiban si perusahaan asuransi tersebut sesuai dengan produknya. Nah, biasanya memang itu yang terjadi, Pak. Ya, kita kalau misalnya nyebut ya belakangan ada Kresna Life. Sebelumnya malah yang paling heboh adalah Jiwasraya, Pak. Oh. Itu kan karena ada produk dia yang mungkin tadi Bapak jelaskan ya, yang menempatkannya ke produk-produk yang tidak sesuai sama liabilitiesnya ya Pak ya. Jadi misalnya aset liabilitiesnya kurang match lah. Iya, gitu. dan dia karena janjinya juga terlalu. Kalau saya lihat Jiwasraya kan menjanjikan itu salah satu produknya saving plan itu kan menjanjikan pendapatan yang itu, tapi dia mungkin menaruh portofolionya itu nggak tepat gitu Pak ya. Atau ada penjelasan lain Pak? Khusus untuk kasus Jiwasraya ini kebetulan saya pernah ditugaskan di perusahaan asuransi, pernah sedikit head to head dengan Jiwasraya pada waktu itu. Jadi produk saving plan ini ya. Jadi produk saving plan ini memang produk seperti deposito sebetulnya, Pak. Oh, oke. Produk saving plan ini ada 3 produk generik, Pak, secara umum ya. Yaitu produk yang tidak menjanjikan return, jadi sesuai dengan pasar gitu kan. Tapi ada juga yang menjanjikan suatu return tertentu. Nah, ada yang bersifat protected
return, ada juga yang guaranteed return. Nah, yang berisiko tinggi ini yang guaranteed return ini, Pak. Jadi misalkan si perusahaan asuransi ini berjanji ini produk saving plan, Bapak atau Ibu akan mendapatkan return 9% net misalkan. Kalau deposito pada saat itu 5% misalkan, ini dijanjikan 9% net after tax, itu akan sangat banyak menarik, ya, Pak. iya. Itu menjualnya gampang sekali, Pak. Iya, betul. Tapi kalau dilihat dari profil resiko, nih saya bicaranya profil resiko dari suatu perusahaan asuransi. Nah, produk yang bersifat guaranteed return ini akan berimpact kepada perhitungan kapital dari asuransi atau RBC-nya, Pak. Ya. RBC ini kan minimum ditentukan 120%. Nah, pengalaman saya pernah meng-create produk ini, nanti mungkin bisa produk yang sama, saving plan itu, bisa head to head pada saat itu, tapi tergantung dari backup asetnya, Pak. Jadi produk ini di-create bisa jadi kalau si perusahaan ini, kami kebetulan punya modal cukup tinggi. Jadi pada waktu kami joint venture dengan Sumitomo Life itu ada uang masuk untuk penambahan modal sebesar 4 triliun. Nah, 2 triliunnya pada waktu tahun 2012 itu kami punya kesempatan untuk membeli obligasi yang masih return-nya 12%, Pak. Tapi jangka waktunya bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Itu kita belikan. Nah, ini sebagai backup aset untuk menjual produk yang saving plan semacam tadi. saving plan. Jadi kita punya obligasi 30 tahun, 20 tahun, 12%. Kemudian dengan return 12%. Nah, dengan di-create produk yang menjanjikan kepada nasabah 9%, masih bisa. Perusahaan asuransi masih bisa punya margin 3%, 3%. Pak. Jadi si 9%-nya diserahkan kepada nasabah. Tapi dalam bentuk return-nya, janji return-nya. Juga ada janji pokoknya, Pak. Nah, itu jadi ini produk ini ada dua hal, jadi return-nya juga pokoknya. Jadi perusahaan cuma dapat 3% ya, Pak ya? Betul. Nah, dampaknya karena biasanya kami dapat 12% akan turun, Pak. Karena diserahkan kepada si nasabah. Tapi nanti nasabah itu membeli produk itu kan kita dapat cash flow-nya, Pak. Nah, uang cash flow-nya itu, uang pokoknya itu kita taruh di deposito lagi, Pak. Sehingga kita memang tadi turun sekitar dari 12 dikurangi 9%, tinggal 3%. Tapi dengan uang nasabah yang masuk kembali ke ini ditaruh di deposito 5%, jadi sebetulnya return-nya 8. Nah, 8 jadi sebetulnya masih bisa mengcover lah untuk perusahaan asuransi. Yang jadi permasalahan ini apabila memang create produknya ini memang mendahulukan penerimaan preminya dulu diterima, kemudian janji 9%, terus kemudian dana ini dicarikan backup investasinya. Nah, di situ resiko itu akan timbul, Pak. Resiko itu akan timbul di situ. Jadi Jiwasraya melakukan itu ya, Pak? Nah, yang menarik dulu, nanti kita pikir belakangan taruh di mana gitu ya? Sebetulnya begini, pada waktu awal-awalnya sih memang sistemnya tuh Jiwasraya sudah punya backupnya, Pak. Nah, cuman karena ini laku sekali, Pak. Nah, jadi terjadi over selling. Jadi mungkin backupnya itu katakanlah cuma ada 5 triliun, tapi jualannya bisa lebih dari 5 triliun. Backupnya hanya ada 5 triliun, tapi jualnya misalkan 7 triliun. Nah, ini ada resiko nih di yang 2 triliun tadi. Nah, tidak di-cover oleh investasi yang 5 triliun match tadi dengan produknya. Nah, itu memang karena gampang sekali, Pak, jualannya. Kalau dikasih tawaran situ juga mungkin. Kalau 4% dari deposito itu kan sangat. Jadi itu yang artinya yang kemudian ini ada semacam kegembiraan yang berlebihan ya, euforia ya, Pak, dari Jiwasraya karena ada tambahan masuk dana. Ekspektasinya melebihi pendapatan melebihi ekspektasi. Akhirnya dia meneruskan itu dan yang ini jadi serampangan dalam tanda kutip, artinya tidak seperti yang sebelumnya di backup benar-benar di aset yang. Betul. Jadi kalau melihat data yang dipublikasi oleh BPK waktu itu kan diperiksa ya oleh Kejaksaan Agung juga kan liabilities-nya dari Jiwasraya itu
50 triliunan, hampir 50 triliun, tapi asetnya hanya 25 triliun. Artinya apa? Berarti nilai investasinya itu turun, Pak. Ini jadi terjadi impairment di sini. Artinya berarti bukan produknya yang memang bermasalah, tapi ternyata investasinya itu sendiri tidak match dengan kewajiban dari produk yang di-create oleh perusahaan asuransi itu sendiri. Kira-kira gitu. Oh ya betul. Berarti memang kesalahan manajemen dalam menempatkan dana Aset ya Pak ya? liability-nya Aset tadi liability, sebetulnya iya. itu. Dan kalau misalkan dikaitkan ke perhitungan RBC ya Pak, pengalaman kami itu saya pernah hitung-hitung gitu ya. Jadi kalau kita meng-create produk saving plan, waktu itu kami create-nya sekitar 1 triliun, tapi backup asetnya juga 1 triliun kami. Nah, begitu kita create produk semacam saving plan ini Pak, secara perhitungan RBC, resiko perhitungan asuransi dari perusahaan itu jadi meningkat Pak. Sehingga si RBC-nya itu akan turun. Nah, kalau si produk ini dengan asuransi yang high risk tadi, liabilities-nya naik sehingga RBC-nya turun, apabila investasinya juga di tempat yang high risk, RBC-nya jadi 2 kali turun Pak. Jadi begini, jadi kita meng-create produk saving plan. Jadi ada kewajiban kepada nasabah yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi sehingga timbul liabilities-nya. Nah, liabilities ini menurunkan RBC. Tapi misal uang tadi diinvestasikan di high risk investment, itu market risk-nya juga akan naik sehingga RBC-nya turun lagi juga Pak. Oh, jadi dia double turun. Double Menurunkan impact kepada RBC-nya. RBC. Jadi perhitungan kami waktu itu saya meng-create produk semacam saving plan ini dengan return 9%, hampir 1 triliun kalau nggak salah. Kalau tidak di kuotanya ini juga orang pada naik pada minta terus Pak. Nah, saya jualan 1 triliun ini kalau nggak salah menurunkan RBC itu hampir lebih dari 50% Pak. Hampir 100%. Jadi kami waktu itu, tapi kebetulan kan modal Ada kami backup, cukup besar. dari backup RBC kami waktu itu 800%. Oke. Nah, masih longgar ya Pak? Ya, longgar. Begitu kita jual produk ini turun hampir 100%, masih di sekitar 700%, itu masih aman Pak, masih aman. Tapi kalau misalkan RBC sudah mepet di 150 gitu misalkan, kemudian jualan produk ini sekian triliun, itu akan menurunkan RBC sangat signifikan Pak. Karena produk ini memang double impact terhadap RBC-nya. Jadi pertama meningkatkan liabilities insurance-nya, kemudian kalau investasinya juga di high risk, walaupun di obligasi yang corporate misalkan, tapi dia itu misalkan cuma single A atau malah triple B atau double B, itu resikonya market risk-nya akan naik Pak, sehingga RBC-nya akan turun. Jadi gitu. Nah, itu yang saya pelajari. Oh, ini memang ada mismatch di asset liability manajemennya. Tapi kalau misalnya kita lihat, kalau saya lihat di berita-berita kan, selain Jiwasraya kan juga Asabri juga kena. Artinya mempraktekkan hal yang serupa lah. Artinya menempatkan juga ke aset-aset yang high risk gitu ya. Tapi kenapa Jiwasraya ditutup, kemudian Asabri enggak gitu? Selamat lah, gampangnya Asabri kok selamat gitu. Itu ada. Nah, ini menarik betul. Saya kebetulan mencoba mencari kajian dan mencoba menganalisis ya. Tapi dari segi akademiknya Pak. Jadi saya pelajari memang Jiwasraya dengan Asabri ini sama-sama asuransi, tapi produknya tuh berbeda Pak. Salah satu contohnya yaitu Asabri itu udah captive market Pak. Jadi semua angkatan bersenjata di Indonesia ini dipotong gajinya, kemudian masuk ke dalam asuransi ini. Jadi ini captive market. Jadi tidak perlu menjual secara dengan upaya yang keras lah. Beda dengan Jiwasraya, dia itu memang menjual produk kepada masyarakat dan menjanjikan suatu produk-produk yang high risk dan return-nya tinggi gitu. Nah, sehingga produk yang seperti saving plan ini sebetulnya salah satu yang membedakan Asabri dengan Jiwasraya adalah gagal bayarnya, Pak. Gagal bayarnya. Ya. Jiwasraya karena meng-create produk asuransi dengan jatuh tempo tertentu, pada saat jatuh tempo itu diminta oleh nasabah, itu harus dikembalikan. Klaim itu harus dibayar, Pak, sama
Jiwasraya. Nah, pada saat klaim itu diminta dan tidak bisa dibayar, itu terjadi gagal bayar. Nah, ini yang terjadi. Jadi ada risiko likuiditas. Tetapi di Asabri itu tidak ada produk seperti saving plan ini. Jadi tidak ada komplain atau klaim dari nasabah yang berlebihan. Karena memang produk-produk asuransi dari Asabri itu berbeda. Dia hanya tunjangan hari tua, kalau pensiun, dan itu yang semua klaim bisa, itu dipenuhin, dipenuhin. Dan jadi sudah bisa diperhitungkan lah ya Pak ya. Jadi di Asabri tidak ada gagal bayar, tapi di Jiwasraya ada gagal bayar karena memang produknya yang memang jatuh tempo dan high risk dan harus dibayar. Sementara investasinya tertanam di investasi yang sama lah dengan beresiko sama dengan Asabri. Nah, satu hal lagi yang membedakan lagi adalah Asabri itu saya baca di berita itu bahwa mereka itu ada perhitungan namanya past service liability. Jadi memang perhitungan-perhitungan aktuaris untuk mengcover produk-produk yang di-create oleh Asabri itu ada memang bantuan dari APBN sekitar 4 sampai 5 triliun kalau nggak salah sebagai past service liability-nya, makanya di-drop uang kepada Asabri. Nah, itu memang membantu likuiditas. Jadi itu yang terjadi. Tapi kalau di Jiwasraya ini memang dibantu juga oleh pemerintah, tapi barang-barangnya itu direstruktur, Pak. Kewajibannya itu direstruktur, dilakukan diskon, kemudian dipindahkan ke perusahaan yang di-create oleh pemerintah, yaitu IFG. Ya. Jadi beberapa nasabahnya ditawarkan restrukturisasi dalam arti kewajibannya itu didiskon, Pak. Jadi di penerimaan nasabah seharusnya memberikan 100%, itu didiskon bisa 20%, 30%, 40%, itu tergantung variasi dari produknya. Itu jadi. Tapi kalau di Asabri tidak ada gagal bayar, tidak ada kewajiban untuk melakukan restrukturisasi kepada nasabah karena memang produknya berbeda. Oke. Gitu. Ini saya mendapatkan pencerahan yang sangat mendalam nih soal ini kan lesson learn ya. Iya, lesson learn. Jadi kita secara itu, teoritis, secara ilmiah itu bisa dijelaskan bahwa hal-hal yang terkait praktik bisnis asuransi bisa dijelaskan kenapa dia begini, kenapa dia. Kalau ini kan kita selalu melihatnya itu isu-isu aja gitu Pak ya, yang mungkin kita nggak tahu penjelasan istilahnya landasan ilmiahnya gitu ya. Nah, dari penjelasan Pak Geger jadi saya ternyata seperti itu teoritisnya ya. Jadi di industri keuangan ini Pak, memang likuiditas itu udah paling penting, Pak. Jadi kalau sudah masalah likuiditas, kemudian khususnya asuransi kalau ada klaim tidak bisa dibayar, itu selain image-nya langsung memburuk, kemudian reputation risk-nya juga meningkat, orang akan menarik semua produk asuransi ini gitu. Nah, disitulah kalau misalkan likuiditasnya itu tidak cukup, akan terjadi gagal bayar. Jadi kalau kita menulisnya kalau di wartawan tuh likuiditas is the king ya, liquidity is the king ya. Gitu ya. Untuk perusahaan di industri keuangan, perbankan, asuransi, juga pasar modal juga Pak, aset manajemen itu likuiditas itu paling penting, Pak. Jadi manakala kalau nasabahnya itu ingin menarik investasinya atau dananya sewaktu-waktu dan tidak bisa dipenuhi, itu akan menjadi reputation risk, Pak. Sehingga di perbankan atau di asuransi itu ada yang namanya primary reserve, itu harus cukup. Kemudian secondary reserve juga harus cukup. Selain memang dari dana masyarakatnya itu sendiri gitu. Jadi itu yang paling penting. Jadi kalau misalkan primary reserve ini tidak cukup, begitu klaim itu terjadi signifikan, tidak bisa dipenuhin, nah itu akan menjadikan reputation risk. Rumor-rumor itu apalagi dengan situasi sosmed seperti saat ini ya, cepat sekali berita itu. Jadi kalau mungkin isu-isu menggoreng saham yang membuat Jiwasraya jadi istilahnya menurun, cashnya itu mungkin nggak terlalu jadi fokus utama juga atau penyebab utama. Jadi memang ini kombinasi. Jadi pertama memang produknya itu high risk, menimbulkan resiko asuransinya meningkat. Kemudian apabila
uang yang diterima oleh perusahaan asuransi ini ditanamkan, diinvestasikan di dalam investasi yang berisiko tinggi, itu juga akan menurunkan RBC. Nah, salah satu investasi yang sangat berisiko itu adalah saham. Nah, saham ini sudah dikategorikan, ada saham yang memang stabil gitu, ada di LQ45, ada di middle cap, ada di small cap. Nah, return dari small cap ini memang lonjakan untuk turun naiknya saham ini cukup signifikan, Pak. Bisa naik sampai 10 atau bahkan 15%, bisa juga 20%. Tapi turunnya juga bisa tinggi juga, bisa 20% juga. Nah, jadi volatilitas dari saham yang small cap ini memang high risk lah gitu. Tapi high return juga. Kalau memang bisa memanage-nya gitu. Ada yang middle cap. Nah, kalau LQ45 sekarang saya lihat sih naik turunnya cuma 1%, 2% gitu kan. Nah, orang memang tidak tertarik dengan return yang cuma 1-2% ini. Tapi dengan return yang 20%, 50% ini orang sangat tertarik. Nah, tapi manajemen harus benar-benar proper lah gitu. Nah, kalau uang nasabah yang menjanjikan return tinggi, kemudian juga jangka waktunya juga pendek, cuma 3 tahun 5 tahun, kemudian backup dari produk ini ditanam di investasi yang high risk tadi, nah itu akan menimbulkan mismatch, Pak. Apalagi kondisi likuiditasnya pas-pasan. Nah, itu jadi Tapi saya bisa ngambil bisa semacam double atau triple impact ngambil itu, Pak. benang merahnya kenapa Jiwasraya memutuskan untuk menempatkan dananya di saham-saham yang small cap itu ya. Ya karena dia ada demand yang tinggi tadi, yang Return yang tinggi, tadi janji dia- yang tinggi, yang betul. tadi dia menjual 5 triliun ternyata yang berminat sampai 7 triliun. Nanti kan dia harus berpikir yang sisanya ini Ini angka 5-7 triliun tadi contoh lah ya, Pak. ya Ya. contoh misalnya yang Ilustrasi aja ya. sekiannya itu dia sudah punya apa namanya macam tadi di obligasi yang 30 tahun. Sisanya kan dia masih bingung, belum ada tempatan. Mungkin Betul, dia untuk betul. melunasi janjinya yang besar tadi 4% di atas deposito, dia harus mencari-cari yang bisa memberikan return yang tinggi dan waktu cepat. gitu. Betul. Makanya betul. dia ngambil risiko dengan terjun ke saham-saham yang Betul, small cap betul, gitu. Pak. betul ya. Ya saya sih melihatnya kenapa itu ada di investasi yang sangat high risk itu karena memang kan ada 13 aset manajemen yang dibekukan tuh oleh Kejaksaan Agung. Terkait Jiwasraya. Terkait Jiwasraya itu ada 13 aset manajemen, saya juga pelajari, oh ini memang mereka bermain di high risk stock gitu di situ. Nah, mohon maaf nih kalau saya harus menghentikan perbincangan seru kita nih. Jadi mungkin tapi sebelum kita tutup, saya mau memberikan kesempatan kepada para sobat RPPI untuk saya sih berniat untuk mengundang lagi Pak Geger di kesempatan berikutnya. Siap. Nanti mungkin kalau ada teman-teman sobat RPPI yang mau memberikan ya mungkin usulan, oh tolong dong bahas soal ini gitu yang karena Pak Geger ini kan saya bilang tadi lengkap ya di semua sektor ya. Jadi bukan ada yang mau dibicarakan di sektor investasi, tadi kita belum sempat ya membicarakan soal investasi, atau mungkin ada sektor-sektor yang lain yang ingin dijelaskan secara ilmiah oleh Pak Geger. Di samping juga beliau ini pernah mengalami di industri yang sama, bisa tulis di kolom komentar dan saya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan Pak Geger, kita cari waktu lagi dan membahas apa yang diinginkan oleh para sobat LPP sekalian. Oke, terima kasih banyak Pak Geger atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf ini kita perbincangan. Terima kasih juga nih sudah diundang. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Geger dan sobat LPP sekalian, kita sudahi dulu perbincangan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap sehat.